Ini tuh rumah makannya kok nggak pernah sepi ya? Udah gue bilang, ini tuh pakai pesugihan. Emang masih ada yang kayak gituan? Lo nggak boleh ke lantai 2 pas jam 1 ya? Berarti temennya yang namanya Dedi ini ngeliat juga makhluk aneh. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue dapet email lagi nih. Gue dapet cerita horor lagi dari Rizky. Ceritanya cukup menyeramkan, bikin merinding, horor, dan mistis banget sih. Jujur ini mistis banget. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja ceritanya Rizky ya. Nah, jadi tahun 2018 nih Rizky keterima kerja di rumah makan daerah Jakarta. Nah, ini tuh prosesnya cukup lumayan cepet kata Rizky. Jadi malamnya dia apply, ngelamar, besoknya itu dia langsung dapet jawaban kalau dia keterima di tempat rumah makan itu. Ya udahlah, Rizky langsung masuk kerja. Nah, rumah makannya ini tuh selalu ramai katanya. Setiap hari selalu ramai, gak pernah sepi. Nah, itu tuh Rizky bener-bener langsung keterima karena karyawan di rumah makan itu sebelumnya tuh sakit katanya. Sakit-sakitan. Jadi Rizky langsung keterima kerja di rumah makan tersebut. Nah, Rizky ini udah beberapa hari kerja di tempat rumah makan itu, katanya cukup lumayan lelah. Karena mungkin karena saking ramainya setiap hari. Ya udah, Rizky tetap jalanin aja kerja. Nah, dia juga sering bercanda sama rekan kerjanya di situ. Kita sebut aja namanya alias Dedi. Nah, Rizky ini iseng bercanda ke temennya ini yang namanya Dedi. Rizky bilang ke Dedi kalau bercandain gitu deh kayak, ini tuh rumah makannya perasaan gak pernah sepi ya, Ded? Nah, temennya ini yang namanya Dedi pun ngejawab, iya, pakai pesugihan, kata temennya yang namanya Dedi. Nah, Rizky di situ kayak nggak percaya. Ya udahlah, dia nanggepin itu kayak bercanda aja. Dia cuma ketawa-tawa aja di situ. Pas istirahat tuh digilir karyawannya karena ada 12 orang. Nah, Rizky ini istirahat bareng sama Dedi lah. Nah, pas istirahat, pas makan bareng, Rizky ngobrol nih sama Dedi. Rizky juga penasaran. Yaudah, akhirnya Rizky nanya lagi dong ke temennya yang namanya Dedi ini. Rizky kayak bilang gini ke temennya, ini tuh rumah makannya kok gak pernah sepi ya? Kita kerja jadi gak bisa santai, kata Rizky. Nah, terus gak lama nih Dedi pun ngejawab dengan santai kayak bilang gini ke Rizky, udah gue bilang, ini tuh pakai pesugihan, Dedi. Nah, terus Rizky jawab lagi lah kayak, emang masih ada yang kayak gituan? Alias pakai pesugihan di rumah makan. Ya karena di situ Rizky nggak percaya masih ada orang yang percaya pakai pesugihan. Nah, terus Dedi di situ benar-benar langsung nggak mau panjang lebar nih cerita ke Rizky. Dia cuma jawab kayak, nah Dedi pun kayak menjawab dengan nada kesel juga karena takut juga mungkin nih Dedi. Terus Dedi langsung jawab kayak, udahlah nggak usah dibahas, tapi nanti pokoknya pas istirahat lo nggak boleh ke lantai 2 pas jam 1 ya. Nah, Rizky semakin bingung di situ, dia semakin aneh. Rizky pun nanya ke Dedi, emangnya kenapa? Nah, Dedi gak mau panjang lebar cerita dulu. Dedi langsung jawab pertanyaan Rizky dengan cepat kayak bilang kayak gini, udah pokoknya lu jangan ke lantai 2 pas jam 1. Kalau udah lewat jam 1 gak apa-apa, lo ke lantai 2
silakan aja, kata Dedi nih. Nah, karena Rizky juga bingung karena dia baru masuk juga di tempat rumah makan itu, dia baru kerja di situ. Akhirnya Rizky ikutin aja lah apa perkataan temennya ini yang namanya Dedi. Nah, jadi ternyata tuh karyawan-karyawan di sana pada naruh barang-barangnya itu di lantai 2. Nah, itu tuh persis di seberang ruangannya bos. Tapi mereka nih nggak boleh ke atas pas jam 1 sampai jam setengah 2. Terus pas beres istirahat, Rizky di situ ngeliat ada makhluk lagi berdiri di pojokan. Itu tuh bener-bener berbulu semuanya, itu tinggi banget. Nah, anehnya lagi, mukanya itu tuh kayak binatang, kayak monyet, tapi badannya itu manusia dong. Rizky di situ benar-benar kaget banget, dia merinding sebadan badan, dia benar-benar nge-freeze karena dia kaget. Itu tiba-tiba ada makhluk aneh di pojokan. Kebayang kan? Nah, dia langsung bilang ke Dedi, dia kayak refleks bilang ke Dedi gini, "Det, itu apaan?" Nah, Dedi ini cuman jawab kayak, "Jangan diliatin." Nah, Rizky semakin kaget di situ. Berarti temennya yang namanya Dedi ini ngeliat juga makhluk aneh itu. Di situ Rizky benar-benar merinding banget, kaget banget. Udahlah, akhirnya dia turutin aja apa kata Dedi. Nah, besoknya Rizky kerja lagi kayak biasa. Dan lagi-lagi rumah makannya ini selalu ramai. Gak pernah sepi. Setiap hari. Nah, udah dia kerja kayak biasa, udah waktunya istirahat nih. Nah, Rizky nih istirahat bareng Dedi lagi lah, sekitar jam 12:30. Dia makan dulu kayak biasa, ngobrol-ngobrol, habis makan terus Dedi nih pengen ngopi. Dia pengen beli kopi dulu lah nih, akhirnya keluar. Nah, Rizky juga pengen ngerokok, tapi rokoknya dia ketinggalan di lantai 2 di ruangan karyawan. Nah, ya udahlah, Rizky di situ karena pengen ngerokok, dia akhirnya ke lantai 2. Pas jam 1, Rizky naik ke atas. Pas dia nyampe di ruangan karyawan, itu dia lihat ada bosnya di ruangannya. Awalnya nih Rizky ngira bosnya tuh kayak lagi teleponan. Tapi lama-kelamaan pas Rizky semakin perhatiin, itu bosnya nggak lagi teleponan. Justru dia malah lagi ketawa-tawa sambil ngangguk-ngangguk, tapi di tangannya tuh banyak bulu. Dan Rizky pun nggak tahu itu bulu apa, karena banyak banget yang dia pegang di tangannya itu. Terus tiba-tiba itu bosnya nengok dong ke arah Rizky, ngeliatin Rizky. Nah, tapi di situ bosnya nggak ngomong apa-apa, justru malah kelihatan kayak yang marah gitu, kayak ngerasa Rizky tuh ngeganggu dia di situ. Nah, di situ Rizky pura-pura nggak ngeliat ke si bosnya. Padahal sebenarnya dia itu deg-degan banget, dia ketakutan juga. Ya udah nggak lama di situ Rizky langsung turun aja lah dia ke lantai 1. Walaupun dia di situ benar-benar ketakutan, dia deg-degan parah di situ. Nah, terus pas dia udah nyampe di ruangan lantai 1 yang di belakang ada Dedi. Rizky ceritalah semuanya ke Dedi. Dan Dedi di situ langsung marah sama Rizky. Dedi langsung bilang ke Rizky kayak gini, "Lu ngapain sih kesana? Udah gue bilang
Jam 1 tuh lu nggak boleh ke lantai 2. Lu batu banget sih. Gua nggak mau tanggung jawab ya kalau lo kenapa-napa. Dedi langsung marah kayak gitu sama Rizky. Rizky di situ juga bingung, nggak tahu. Karena Rizky juga bingung, kenapa nggak boleh ke sana. Rizky juga nggak tahu apa yang dimaksud sama Dedi, apa yang dibilangin sama Dedi. Karena Dedi ini benar-benar marah sama Rizky. Nah, Rizky akhirnya tanya lagi lah ke Dedi nih. Emang kenapa, Ded? Kok nggak boleh? Nah, Dedi akhirnya cerita lah ke Rizky. Dedi bilang kalau karyawan yang kemarin sakit parah alias sakit-sakitan itu karena dia ke lantai 2 pas jam 1 katanya. Dedi langsung di situ ingetin Rizky untuk jangan lupa banyak-banyak baca doa. Ya udahlah, di situ akhirnya Rizky lanjut kerja lagi kayak biasa. Nah, pas dia lanjut kerja kayak biasa, terus pas mau jam pulang, itu tuh auranya udah beda. Nah, bosnya itu juga ngeliatin kayak dingin, alias kayak sinis gitu. Kayak yang kesel gitu sama Rizky. Tapi bukan karena kerjaan. Yaudahlah, pas udah jam pulang, Rizky pulang nih balik ke kosan. Badannya kayak udah remuk banget. Ya karena mungkin tempat rumah makannya ini selalu ramai, gak pernah sepi. Nah, pas dia mau tidur, itu tuh dia bener-bener ngerasa susah tidur katanya. Pas Rizky lagi rebahan, lagi tiduran, itu dia tiba-tiba ngeliat di jendela ruang tamu dia ada sosok hitam lagi berdiri. Awalnya tuh samar-samar kayak bayangan lagi berdiri di luar. Tapi lama-kelamaan Rizky makin perhatiin, itu makin jelas dong. Mukanya itu bener-bener kayak binatang, mukanya kayak monyet, bener-bener berbulu semuanya. Dan dia ada taringnya itu bener-bener panjang banget. Dan matanya pun merah. Dan itu bener-bener lagi berdiri tegak, tinggi banget. Di situ Rizky bener-bener kaget, dia nge-freeze, badannya tuh ngerasa kayak berat banget, dia nggak bisa gerak, sampai nafasnya pun ngap-ngapan. Karena shock ngelihat ada sosok makhluk tinggi gede itu berbulu dan mukanya kayak monyet, kebayang kan? Matanya merah, taringnya juga panjang. Di situ Rizky benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ Rizky ngerasa kayak ada yang megangin badannya. Ya udahlah, di situ Rizky langsung banyak-banyak baca doa, dia banyak baca ayat kursi. Nah, pelan-pelan alhamdulillah dia bisa gerak di situ. Rizky langsung lari ke kamar. Tapi lagi-lagi pas dia nyampe di kamarnya, dia lihat di kasurnya itu udah banyak bulu dong. Persis bulu yang pernah dipegang sama bosnya, yang dia pernah lihat di tempat kerja. Dan itu tuh bener-bener bulunya tuh hitam, kasar, dan banyak banget di kasurnya. Kebayang kan? Merinding sih. Nah, Rizky ini langsung lari keluar saking ketakutannya karena dia sendirian di situ. Bener-bener Rizky teriak sekenceng-kencengnya. Itu sampai tetangganya pada keluar semuanya. Dan itu langsung nanya ke Rizky kayak, ada apa? Dan Rizky di situ refleks langsung ceritain semuanya ke tetangga-tetangganya. Nah, terus nggak lama setelah Rizky ceritain semuanya ke tetangga-tetangganya,
Rizky diantar lah ke kosannya nih sama tetangga-tetangganya. Lumayan rame juga yang nganterin dia. Tapi pas Rizky nyampe di kosannya itu, makhluk itu udah nggak ada dong. Nah ya udah, akhirnya tetangganya ngasih Rizky minum lah. Ya mungkin tetangganya ngira nih kalau Rizky tuh kecapean aja. Nah pas udah dikasih minum sama tetangga-tetangganya itu, akhirnya mereka pada balik lah. Gak lama nih Rizky dia coba untuk tidur lah. Nah terus Rizky di situ kepikiran sama ucapannya Dedi yang tentang pesugihan. Nah, akhirnya Rizky niatnya di situ besok dia mau bawa balik makanan yang di rumah makan tempat dia kerja. Karena katanya kalau rumah makan yang pakai pesugihan itu makanannya dibawa pulang, pas dimakan di rumah itu pasti rasanya hambar, katanya. Singkat cerita udah pagi, Rizky siap-siap mau kerja, tapi dia di situ ngerasa badannya tuh kayak berat banget. Tapi ya udahlah, Rizky nih udah pengen bawa balik makanan yang di tempat rumah makan dia kerja itu. Nah, pas dia udah sampai tempat kerja, dia ketemu tuh papasan sama bosnya. Bosnya di situ kayak senyum tipis ke arah Rizky. Tapi Rizky di situ langsung buang muka aja. Rizky di situ ketemu sama Dedi, dia langsung ngobrol sama temennya nih yang namanya Dedi. Karena Rizky juga deketnya sama Dedi. Nah, akhirnya Rizky ceritain lah semuanya ke Dedi. Dedi di situ langsung kaget ya. Dedi langsung nanya ke Rizky kayak gini, terus gimana? Lo gak kenapa-napa kan? Kata Dedi. Nah terus Dedi nyaranin nih ke Rizky kayak gini, mending lu cari ustadz deh yang bisa kayak gituan. Nah Rizky di situ agak nggak percaya dia. Terus Rizky nih kayak cuman jawab, emang masih ada yang kayak gitu. Nah Dedi nih langsung kayak cuman ngejawab pertanyaan Rizky dengan ya kesel juga mungkin sebenarnya Dedi kayak cuman bilang gini ke Rizky, ya udah yang penting gue udah ngasih tahu lo ya. Nah di situ Rizky langsung lanjut kerja aja lah kayak biasa. Tapi dia di situ ngerasa kayak ada yang merhatiin dia pas lagi kerja. Nah terus Rizky ini tuh lihat lagi makhluk tinggi berbulu itu dengan taringnya yang panjang dan matanya merah. Itu kayak lagi merhatiin Rizky. Tapi pas Rizky cari tuh nggak ada. Ya udahlah, terus pas singkat cerita udah mau jam balik, Rizky belilah nih makanannya. Karena dia pengen tahu nih hambar atau enggak. Singkat cerita pas pulang dia bawa makanannya. Nah pas dia makan di rumah itu masih tetap enak pas dia cobain. Gak hambar sama sekali. Nah tapi abis beres makan, Rizky di situ ngerasa kayak tenggorokannya gatel banget. Dia ngerasa kayak ada bulu yang nyangkut di tenggorokannya dia. Nah di situ Rizky refleks, dia langsung batuk-batuk di situ. Dan lagi-lagi pas dia batuk-batuk itu keluar banyak bulu dong. Itu banyak banget bulu yang keluar dari mulut dia. Dan itu bulunya persis yang dia pernah lihat di kasurnya. Rizky di situ langsung mikir kayak apa bener kalau bosnya ini tuh pakai pesugihan. Rizky di situ kaget banget, dia deg-degan juga, merinding. Nah terus nggak lama
ada yang ngetok-ngetok pintunya Rizky. Ya udah tuh, Rizky di situ intip aja dari jendela. Dan lagi-lagi ada makhluk berbulu lagi dong. Itu ada si makhluk aneh itu. Itu lagi berdiri tegak dengan matanya yang merah, taringnya panjang. Itu tuh badannya bener-bener gede, tinggi banget. Sampai Rizky pun nenggak melihat si makhluk berbulu itu. Di situ Rizky bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Dia mau lari, mau kabur pun gak bisa. Kayak berat badannya, kayak nge-freeze. Ya mungkin karena dia ketakutan. Di situ Rizky bener-bener langsung pingsan dia. Nah bangun-bangun ini dia udah jam 5 lah, jam 5 subuh. Nah pas dia kebangun, dia bener-bener baru bisa bangun jam 5 subuh. Rizky langsung nelpon temennya lah yang namanya Dedi. Rizky di situ nyuruhin Dedi ke kosannya karena mungkin saking takutnya nih Rizky. Nah singkat cerita Dedi sampai di kosannya Rizky. Rizky langsung ceritain semuanya ke Dedi. Dan Dedi di situ kayak kesel. Dedi langsung bilang kayak, "Lagian lu kenapa sih ke lantai 2 pas jam 1? Kan gue udah bilang gak boleh ke lantai 2 pas jam 1 sampai jam setengah 2. Lu batu banget sih." Nah Rizky di situ kayak langsung jawab lah, "Ini lu ngomong serius atau bercanda?" Nah Dedi nih jawab lah. Dedi langsung ceritain nih ke Rizky. Katanya sebelum Rizky kerja di rumah makan itu, ada karyawan baru juga di situ. Nah itu tuh karyawan baru di sana tiba-tiba sakit parah katanya. Dan lama-kelamaan kondisinya itu semakin parah, kata Dedi. Rizky di situ benar-benar kaget banget, dia bingung, ketakutan, dia juga nggak tahu harus gimana nih. Dan harus kemana? Gak lama Dedi berangkat kerja tuh. Rizky di situ ngerasa kayak pengen berhenti kerja aja. Rizky di situ nggak masuk kerja, jadi yang berangkat kerja cuman Dedi. Karena Rizky juga ketakutan, dia takut menjadi korban selanjutnya. Nah sekitar jam 12-an, Dedi temennya ini nelpon Rizky lah. Dedi cerita ke Rizky kalau ternyata karyawan yang kemarin katanya sakit parah itu sekarang udah meninggal. Rizky di situ benar-benar kaget banget, dia panik banget karena dia takut jadi korban selanjutnya. Nah Rizky di situ langsung buru-buru dia ke kamar mau ambil tas karena dia ketakutan, dia pengen balik aja lah ke rumah katanya. Tapi pas dia masuk ke kamar, lagi-lagi itu di kasurnya banyak banget sama bulu. Dan tiba-tiba itu ada suara ketawa kenceng banget dari arah kamar mandi. Dan itu tuh ketawanya bener-bener berat banget. Rizky di situ merasa kayak dia udah kebingungan, dia panik. Dia bingung juga harus gimana. Ya udahlah, akhirnya dia di situ benar-benar langsung duduk aja di kamar. Karena pikirannya tuh juga udah kacau. Masa cuman gara-gara itu Rizky jadi tumbal alias ditumbalin. Rizky benar-benar udah nggak tahu harus gimana. Dia cuma bisa duduk terdiam di kamarnya. Tapi lagi-lagi pas dia lagi duduk, itu tiba-tiba di depannya, persis di depan mukanya ada makhluk berbulu itu lagi dong. Persis depan mukanya Rizky. Di situ Rizky benar-benar ngelihat jelas muka makhluk berbulu itu. Matanya merah nyala, taringnya panjang. Mukanya tuh benar-benar kayak monyet
banget, tapi badannya manusia. Tapi itu berbulu, kebayangkan. Di situ Rizky benar-benar nggak bisa gerak, dia lemes banget, nge-freeze lama di situ. Dan kukunya tuh juga panjang-panjang, dan itu agak berbau, dan baunya tuh kayak busuk gitu, benar-benar bau busuk banget. Karena saking nggak kuatnya, Rizky di situ benar-benar langsung pingsan dia di situ. Karena ya Rizky ini udah lemes banget. Nah terus gak lama tiba-tiba temannya nih yang namanya Dedi dateng lah. Rizky pun udah kebangun tuh. Nah Rizky ini disuruh nginep di rumahnya Dedi dulu katanya. Karena kebetulan Dedi cuma tinggal sama ayahnya doang. Yaudah tuh Rizky siap-siap nginep di rumah Dedi. Nah, Rizky ceritain lah nih ke Dedi. Nah, Dedi nih nyaranin Rizky untuk nyamperin bosnya secepatnya katanya. Nah, singkat cerita, Rizky nih sampailah di rumah Dedi. Tapi lagi-lagi itu tiba-tiba Rizky ngedengar ada suara berat itu lagi dari arah jendela kamarnya Dedi. Rizky di situ benar-benar langsung tatap-tatapan sama Dedi. Karena mungkin Dedi juga ngedengar. Nah akhirnya Rizky sama Dedi ini ngecek lah. Pas Rizky ngecek ke jendela sama Dedi, itu tiba-tiba ada makhluk berbulu itu lagi dong. Tapi itu sambil nunjuk ke arah Rizky. Dan sambil melotot. Kebayangkan matanya merah, taringnya panjang, dan itu tuh badannya benar-benar berbulu banget. Dan di situ Rizky sama Dedi ngerasa kayak waktu tuh lama banget. Rizky sama Dedi di situ benar-benar nge-freeze, gak bisa gerak. Terus tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu Dedi, alias ngetok pintu kamarnya Dedi. Nah disitulah baru Rizky sama Dedi bisa gerak. Ternyata tuh yang ngetok-ngetok pintu kamar Dedi tuh ayahnya. Nah ya udahlah, di situ Dedi mau tutup gorden jendelanya. Tapi lagi-lagi makhluk berbulu itu muncul lagi. Tapi ya udahlah, Dedi langsung tutup aja tuh gordennya. Nah di situ Dedi langsung ngajak Rizky ke ruang tamu lah. Dedi langsung bilang ke Rizky kayak gini, udah ini udah nggak beres, gue anter lu balik aja yuk, sumpah gue takut banget, kata Dedi. Karena Dedi juga ngerasa ketakutan di situ. Nah Rizky dianterin pulang lah sama Dedi nih ke rumahnya di daerah Bogor. Rizky di situ benar-benar udah lemes banget. Karena Rizky juga ketakutan. Ya udahlah, mau gimana lagi? Rizky akhirnya siap-siap nyiapin baju. Tapi pas dia rapihin baju, mau masukin baju-bajunya ke tas, di tasnya itu udah banyak bulu dong. Bener-bener banyak banget bulu di tasnya. Ya udahlah, Rizky di situ langsung cepet-cepet balik. Dia bawa tasnya yang banyak bulu itu, dia buang di pinggir jalan. Nah, tapi Rizky di situ ngerasa si makhluk berbulu itu tuh kayak ada di mana-mana. Rizky di situ kayak bingung harus gimana lagi. Dan Dedi pun juga bingung karena mereka tuh baru pertama kali diteror kayak gitu. Dan pas Rizky mau pulang, itu tuh makhluk itu selalu nampakin diri, entah di pinggir jalan atau di mana, selalu nampakin diri. Nah Rizky ini langsung bilang lah ke Dedi kayak, mungkin Rizky juga ketakutan. Rizky bilang ke Dedi, gue harus gimana nih Ded? Nah Dedi nyaranin nih ke Rizky untuk cari ustadz di daerah rumahnya Rizky. Nah singkat cerita, pas sekitar jam 10-an malam nih Rizky sampailah
di rumahnya daerah Bogor. Pas sudah sampai di rumahnya, Rizky langsung buru-buru lah dia ceritain ke orang tuanya. Dia ceritain semuanya yang dia alamin di Jakarta, tapi di situ orang tuanya kayak nggak percaya. Malah orang tuanya nyuruhin Rizky untuk makan. Ngiranya nih kalau Rizky kecapean. Nah, pas Rizky mau makan, lagi-lagi makhluk berbulu itu muncul dong. Itu sambil nunjuk ke arah Rizky. Rizky di situ langsung lari ke arah kamar orang tuanya. Dia bangunin orang tuanya. Nah, tapi di situ orang tuanya nggak percaya. Orang tuanya malah nyuruhin Rizky istirahat karena ngerasa Rizky tuh kecapean. Nah, Rizky bingung lah di situ tidur di mana. Ya udahlah, akhirnya Rizky tidur di ruang tamu sendirian. Nah, pas Rizky mau tidur, itu tiba-tiba makhluk berbulu itu muncul lagi, persis di depan muka dia. Dan itu tuh sambil melototin dia dengan matanya yang merah, taringnya yang panjang, dan badannya banyak bulu banget. Dan itu tuh sambil megangin tangannya Rizky dengan kuku-kukunya yang panjang itu. Dan itu tuh tangannya bener-bener gede banget katanya. Di situ Rizky bener-bener nggak bisa gerak, dia nge-freeze, dia lemes banget di situ karena dipelototin sama makhluk berbulu itu. Dan matanya pun merah nyala gitu. Kebayang kan? Di situ Rizky benar-benar ngerasa kayak jantungnya tuh kayak mau copot karena dia nafasnya juga udah susah, udah ngap-ngapan. Nah, pas tangan satunya megangin tangan Rizky, si makhluk berbulu itu udah nyiapin tangan satunya lagi untuk megangin lehernya Rizky. Dan di situ Rizky benar-benar nggak bisa gerak. Dia ketakutan banget, dia udah lemes banget. Si makhluk berbulu itu tuh kayak mau nyekek Rizky. Nah, tapi alhamdulillah itu tiba-tiba hilang makhluk berbulu itu. Rizky langsung lari ke kamar orang tuanya, diceritain semua ke orang tuanya. Tapi lagi-lagi orang tuanya nggak percaya. Ya udahlah, akhirnya singkat cerita besok paginya nih Rizky mau ceritain aja semuanya ke Ustadz. Nah, pas subuh baru bisa tidur lah nih Rizky. Singkat cerita udah pagi, terus tiba-tiba nih pas jam 7-an, Dedi nih nelpon Rizky. Dedi nyuruhin Rizky cepet-cepet ke tempat kerjanya. Yaudahlah, Rizky di situ langsung buru-buru siap-siap, walaupun dia di situ deg-degan banget. Yaudahlah, dia tetap siap-siap buat berangkat ke tempat kerjanya. Nah, pas sekitar jam 8-an itu Rizky baru sampai lah di tempat kerjanya. Tapi di situ udah rame semuanya sama karyawan-karyawan di situ. Di situ udah rame banget karyawan yang pada ngumpul. Dan ternyata itu bosnya meninggal di balkon sambil megangin pulpen. Di situ semua karyawannya pada kaget semuanya, pada ngumpul. Yaudahlah, akhirnya semua karyawan itu, maksudnya beberapa karyawan sama Rizky sama Dedi tuh ke ruangan bosnya. Walaupun katanya nggak boleh ada orang yang masuk ke ruangan itu. Nah, pas Rizky masuk ke ruangan bosnya itu, Rizky kaget banget di situ karena di ruangan bosnya itu banyak bulu yang ada di tas Rizky sebelumnya, sama bulu-bulu yang ada di kasur dia. Dan itu benar-benar banyak banget. Dan di situ tuh ada boneka dari jerami gitu. Dan Rizky di situ ngeliat ada nama dia dong. Berarti dia mau ditumbalin. Tapi di situ nama Rizky ditulisnya pakai
huruf I yang dimana harusnya itu pakai Y, karena nama Rizky itu pakai Y katanya. Tapi di situ Rizky bingung juga, kenapa jadi bosnya yang meninggal? Apa karena salah tulis satu huruf aja? Rizky juga nggak tahu lah di situ. Rizky dan karyawan lainnya juga pada kaget di situ. Mereka pada ketakutan. Nah, di situ juga banyak botol miras. Mungkin pas malam bosnya mau numbalin Rizky itu sambil mabok mungkin. Jadi salah tulis nama. Apa karena salah tulis satu nama itu jadi bosnya yang meninggal? Rizky juga nggak tahu lah. Tapi alhamdulillah di situ Rizky nggak jadi tumbal. Dia ngerasa alhamdulillah banget dia nggak jadi korban. Malah bosnya yang jadi tumbal. Pas bosnya meninggal tuh keluarganya juga nggak ada yang jengukin lah. Nggak ada satupun keluarganya yang datang. Nah, kata si Dedi, istri sama anak satu-satunya itu ternyata meninggal. Dan meninggalnya itu nggak wajar. Dan sekarang rumah makan itu udah tutup. Di situ Rizky merinding banget setiap kali dia ngelewatin bekas rumah makan itu, alias tempat kerja yang dia pernah kerja di sana. Di situ Rizky ngerasa kayak alhamdulillah banget dia ngerasa hampir mati karena bosnya itu. Serem sih, merinding banget, horor dan mistis banget ya. Ternyata masih ada pesugihan alias yang pakai pesugihan untuk rumah makan. Serem sih. Kita doain aja semoga Rizky selanjutnya bisa dapat kerja yang lebih baik ya, alias gak pakai pesugihan. Dan kita doain aja semoga bosnya ini meninggal husnul khotimah ya. Serem sih, ternyata masih ada orang yang percaya sama hal-hal mistis kayak gitu sampai pakai pesugihan. Kebayangan, merinding sih gue. Oke, jadi itu cerita horor dari Rizky. Apabila kalian ada yang merasakan hal yang sama kayak Rizky, atau kalian ikut merasa kehororan, kemistisan yang dialamin oleh Rizky, kalian boleh tulis di kolom komentar atau kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye-bye.